Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriza Febri Rahadikama. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program kerja yang berjudul Forestasi Pohon Berkayu Keras Produktif sebagai upaya peningkatan ekonomi dan tata ruang kota. Hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan, Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia, sebuah lembaga independen pemantau hutan Indonesia, sejumlah 82 hektar luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Ini merupakan salah satu prestasi membanggakan mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting dari keseimbangan alam. Hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi energi mikrobiologi yang sangat diperlukan dunia. The Nature Conservancy Wahyudi Wardoyo mengatakan energi mikrobiologi sebagai generasi kedua dan ketiga sumber energi di dunia. Energi mikrobiologi hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati. Kondisi lingkungan di Indonesia. Yang pertama, pembalakan hutan. Kedua, ada kebakaran hutan. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Yang keempat, ada polusi udara. Kondisi tata ruang kota di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menyisakan banyak pertanyaan, terutama tentang kualitas produk, rencana tata ruang, keterbatasan biaya perencanaan, dan miskinnya kognisi dalam dinamika tiga aspek proses merencana, yaitu teknologitas, partisipatif, dan legislatif. Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terhambat karena konflik ruang. Proyek-proyek strategis bertabrakan dengan produk rencana di level nasional dan lokal. Karena itu timbul fenomena peninjauan kembali dan revisi-revisi yang sulit dilakukan karena pembatasan minimal waktu 5 tahun untuk bisa direvisi. Belum lagi konflik mendasar antar sektor seperti pekerjaan umum, kelautan, lingkungan hidup, dan kehutanan, maupun agraria dan tata ruang, seolah tidak berkesudahan. Ketimpangan antara pembangunan dan kelestarian alam yang harus dijaga menjadi PR besar pemerintah sebab semakin tingginya angka kenaikan laju pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan untuk ditempati sebagai tempat tinggal dan kebutuhan industri. Apa itu pohon berkayu keras produktif? Pohon berkayu keras produktif merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa pohon tidak dapat terurai dan dapat berdampak pada buruknya kualitas hidup manusia. Pohon berkayu keras produktif sebagai upaya untuk meningkatkan elemen inovatif dalam penyebaran ruang terbuka hijau. Tidak hanya sebagai pembersih udara, pohon ini juga dapat menambah nilai estetik dan dapat meningkatkan laju perekonomian suatu daerah. Pohon berkayu keras produktif dapat dimanfaatkan buahnya untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri. Dampaknya terhadap negara sangatlah besar jika program ini dilakukan secara merata, bahkan kelebihan hasil panen dapat diekspor ke luar negeri sebagai pendapatan negara. Berikut alur alokasi pemanfaatannya. Mulai dari tata ruang kota yang dapat mengcover pohon yang kurang di alam terbuka, kemudian peningkatan perekonomian, kemudian peningkatan kesadaran masyarakat, dan yang terakhir untuk mengurangi polusi lingkungan. Seperti itu. Berikut program yang akan kita kerjakan. Yang pertama, gerakan penanaman modal, kemudian berdedikasi pada relawan di setiap daerah. Di sana akan ada perekrutan sebuah alat program kerja kita. Kemudian pemerataan bibit pohon, dan kemudian yang terakhir ada penyuluhan berkelanjutan. Tahapan prosedurnya yang pertama,
Pembukaan pendaftaran relawan di tingkat kelurahan, kemudian yang kedua, pembekalan tim relawan, kemudian yang ketiga, sosialisasi penanaman pohon berkayu keras produktif, kemudian yang keempat, penyuluhan pada masyarakat, dan yang kelima, pemberian bibit tanaman dan penanaman pohon. Saran yang akan saya rekomendasikan untuk program kerja ini, pemerintah harus lebih memperhatikan permasalahan ketidakmerataan tata ruang terbuka hijau, serta harus memperhatikan antara pembangunan dan penataan kota yang baik. Kegiatan tata ruang kota harus dilakukan tanpa adanya ketimpangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepentingan politik menjadi PR besar sebab oknum tidak bertanggung jawab dapat merusak ketidakselarasan antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat perlu diperhatikan, lingkungan perlu dijaga, undang-undang harus diimplementasikan dengan benar. Sekiranya itu yang bisa saya presentasikan dan saya rekomendasikan untuk program kerja forestasi tanaman ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya dalam menjaga lingkungan maupun kesalahan program-program yang akan kita kerjakan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.